Selamat malam, perkenalkan nama saya Gustomika Valentino Siregar dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan membawakan beberapa materi yaitu konsep sistem informasi, alat pengolah sistem informasi, komponen sistem informasi, dan juga komponen sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama adalah definisi sistem informasi. Definisi dari sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan sistem informasi. Berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan juga pemecahan masalah dalam organisasi. Komponen-komponen sistem informasi adalah sebagai berikut, yaitu input, proses, output, feedback, dan pengendalian. Jenis sistem informasi ada beberapa jenisnya, yaitu sistem informasi basic data atau DBMS, yaitu gunanya untuk mengelola data terstruktur dan memungkinkan akses yang efisien. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Ya, ini adalah mata kuliah yang sekarang ada di semester 5. Gunanya untuk membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan. Yang kedua yaitu sistem informasi eksklusif atau AIS. Memberikan informasi ringkas mendalam kepada eksekutif untuk mendukung keputusan strategis. Yang terakhir adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. Membantu pengguna untuk membuat keputusan dengan menganalisis data. Yang terakhir, sistem informasi geografis atau GIS, yaitu mengelola dan menganalisis data yang terkait dengan lokasi geografis. Pentingnya sistem informasi dalam organisasi, yaitu pengambilan keputusan lebih baik, peningkatan efisiensi, komunikasi yang baik, keunggulan kompetitif, dan juga inovasi. Tantangan dalam sistem informasi adalah keamanan data, melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan kebocoran data, yaitu kualitas data, memastikan data yang terkumpul diolah akurat dan relevan dan rapi. Yang ketiga, integrasi sistem, menggabungkan sistem informasi untuk bekerja secara harmonis. Yang keempat atau yang terakhir, perubahan teknologi, merubah sistem informasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang kedua yaitu konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi adalah sistem informasi dari gabungan teknologi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memfasilitasi komunikasi dalam organisasi. Lanjut yang ketiga, alat pengolah sistem informasi, yaitu yang pertama adalah software. Software ada beberapa software yang bisa digunakan yaitu DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Ya, gunanya untuk mengelola data dengan efisien. Yang kedua, alat analisis data seperti Power BI atau Tableau untuk visualisasi dan analisis data. Yang ketiga, software manajemen proyek. Biasanya digunakan adalah Trello dan Asana untuk kolaborasi dan pengelolaan data tugas. Yang kedua adalah hardware. Hardware yang bisa kita gunakan untuk pengolah sistem informasi adalah komputer dan server, perangkat mobile, dan juga alat-alat pengakses data lainnya. Yang keempat, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari beberapa data, yaitu input, data yang diambil dari berbagai sumber. Yang kedua, proses, mengubah data menjadi informasi yang lebih relevan. Yang ketiga, output, informasi yang dihasilkan untuk para pengguna. Yang keempat, feedback, yaitu umpan balik untuk perbaikan sistem. Yang kelima, yaitu pengendalian, mekanisme untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir adalah komponen sistem informasi berbasis komputer, yaitu hardware, software, database, jaringan, dan prosedur.
Hardware adalah perangkat fisik atau perangkat yang bisa digunakan sebagai wadahnya untuk digunakan dalam mengakses sistem informasi. Software adalah aplikasi untuk menjalankan fungsi sistem informasi. Database adalah tempat menyimpan data yang terstruktur, rapi, dan terorganisasi. Jaringan. Jaringan adalah koneksi yang memungkinkan untuk komunikasi perangkat satu dengan perangkat lainnya. Prosedur, kebijakan dan langkah-langkah yang digunakan untuk penggunaan sistem. Kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan tadi adalah sistem informasi adalah alat yang vital dalam organisasi modern. Untuk memahami konsep dan komponen sistem informasi, membantu organisasi dalam pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi, dan juga investasi dalam sistem informasi yang baik dalam memberikan keuntungan yang kompetitif. Dengan materi ini yang saya sudah sampaikan, saya ucapkan terima kasih.